Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko. Hari ini aku bakalan ngasih rekomendasi drama Korea tentang psikopat. Oke, jadi ini tuh drama Korea yang dibintangi oleh Lee Seung Gi, dan aku sangat merekomendasikan drama ini untuk ditonton oleh orang-orang yang suka cerita tentang psikopat. Karena meskipun tema psikopat ini bukan tema yang pertama kali diangkat oleh drama Korea, tapi menurutku ini lumayan beda secara cerita dan dinamikanya itu dapat banget. Kayak gimana? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, jadi cerita ini tuh bermula dari keadaan ketika ada seorang profesor yang bisa meneliti tentang janin yang berpotensi untuk menjadi psikopat. Jadi menurut hasil penelitiannya ada DNA tertentu yang ada di dalam janin yang itu tuh bisa membuat dirinya 99% psikopat, tapi masih ada kemungkinan 1% dia itu justru jenius gitu dengan DNA seperti itu. Nah, menurut hasil penelitiannya juga ada beberapa ibu yang lagi hamil dan janinnya itu tuh mengandung DNA psikopat. Terus kita bakalan ngeliat dimulai dari sana apakah para ibu ini tuh akan menggugurkan janinnya atau enggak, dan kalau enggak digugurkan apa yang bakalan terjadi gitu. Nah, sesuai yang aku bilang di thumbnail, kalau ini tuh drama Korea yang 18+, karena memang menurut aku ini tuh salah satu drama Korea yang cukup mengerikan, meskipun beberapa bagian yang mengerikannya itu tuh emang di blur ya, tapi secara garis besar kita bisa nangkep lah apa yang terjadi gitu, karena bukan hanya dari secara visualnya aja, tapi itu kita bisa bayangin bahwa itu tuh kejadian yang sadis gitu. Jadi menurut aku ini tuh drama Korea yang lebih cocok ditonton buat orang-orang dewasa sih. Nah, selain adegan, terus gambar, terus juga ceritanya yang emang mengerikan, kengeriannya itu tuh juga bisa kita dapatkan dari aktingnya yang emang bagus-bagus banget gitu. Di sini tuh meskipun pemerannya itu lumayan banyak, tapi semuanya itu berakting dengan sangat luas, sangat bagus, sangat meyakinkan, termasuk akting psikopatnya gitu ya, yang dari matanya aja kita udah bisa ngelihat mana mata orang-orang biasa dan mana mata orang-orang yang psikopat gitu ceritanya. Jadi di sini tuh semua tokohnya berperan penting untuk membuat drama ini tuh jadi bagus. Termasuk juga dari segi penulisan yang emang bagus gitu. Jadi di sini tuh meskipun karakternya banyak, tapi semuanya itu punya fungsinya masing-masing. Semuanya penting gitu. Jadi nggak ada yang kayak menuh-menuhin frame doang. Nah, terus yang bikin serunya juga adalah ini tuh dari konflik-konfliknya kita itu bisa merasa kita itu tahu jawabannya, tapi ternyata belum tentu gitu. Karena di sini tuh bukan hanya menceritakan tentang satu orang psikopat, tapi ada berbagai macam psikopat dengan karakteristik masing-masing. Jadinya dinamis banget deh, karena sumber masalahnya itu bukan cuma datang dari satu orang aja. Tapi si semua orang ini tuh meskipun mereka itu nggak saling mengenal secara cerita, tapi semuanya itu berkaitan gitu. Jadi kita bisa ngelihat benang merahnya sih kalau misalkan semua ini tuh udah terbongkar. Makanya secara keseluruhan kalau kita mau ngelihat dari berbagai macam sudut pandang, ini tuh emang drama Korea yang menarik gitu. Karena keruwetan-keruwetan yang ada di drama Korea ini tuh bikin kita penasaran gitu, bukan bikin kita mumet dan enak gitu ya. Tapi kita jadi penasaran, pengen cari tahu, kita kayak pengen berhasil menebak apa jalan pikiran para psikopat ini gitu. Nah, terus aku itu suka banget sama drama Korea yang dari awal episodenya pun udah menghentak gitu. Udah bikin kita penasaran apa yang bakalan terjadi di episode-episode selanjutnya. Nah, drama Korea Mouse ini tuh salah satu drama Korea yang dari episode pertamanya aja itu udah menarik, udah mencuri perhatian banget, dan kita itu bener-bener harus fokus di episode pertama, karena si episode pertama ini tuh jadi fondasi yang kuat banget untuk jalannya cerita di keseluruhan episode. Jadi sebenarnya semua detail-detail yang ada di episode 2 dan selanjutnya itu tuh udah tersiratkan, udah tergambarkan di episode pertama. Jadi di episode pertama itu tuh kayak nabur banyak clue gitu untuk kita pada akhirnya nyambung-nyambungin. Dan itu tuh lumayan ada agak-agak kompleks, makanya episode pertama ini tuh ceritanya juga padat gitu. Kita nggak bosan nontonnya, banyak clue, dan nggak ada adegan yang sia-sia. Terus menurut aku drama ini juga cukup detail sih, salah satunya adalah dengan pemilihan aktor. Jadi ini tuh kan ceritanya ada mulai dari aktor cilik, terus pas dia anak-anak dan pada akhirnya menjadi dewasa. Menurut aku itu tuh si aktornya itu wajahnya mirip gitu, jadi believable bahwa dia itu adalah karakter yang sama. Makanya seperti yang aku bilang tadi, meskipun ini tuh bukan drama Korea pertama yang mengangkat cerita tentang psikopat, tapi ini tuh salah satu drama Korea psikopat yang menurut aku paling menarik, paling aku suka, dan paling komplit gitu dari segi tema, kekuatan akting
maupun kekuatan cerita. Bahkan kalau misalkan dari awal kalian bertanya-tanya kenapa Lee Seung-gi ini tidak dijadikan sebagai seolah-olah bukan aktor utama gitu, apa sih yang memangnya akan terjadi? Nah itu tuh kalian ikutin aja dan bakalan menemukan jawabannya kenapa gaya penceritaannya seperti itu. Intinya aku suka sih sama drama Korea ini, dan kalaupun harus ada yang kurang aku suka, sebenarnya agak susah sih, tapi kalaupun harus dicari-cari, kayaknya aku bakalan bilang hal yang aku kurang suka itu adalah kematian profesor yang menurut aku itu sia-sia. Jadi dia itu kayak nggak meninggalkan petunjuk apa-apa dan nggak menghasilkan apa-apa juga gitu, kayak ya udah langsung meninggal aja gitu. Menurutku sayang sih, karena dia kan salah satu tokoh yang paling penting juga gitu di jalannya cerita drama Korea ini. Tapi dia harus meninggal dengan cara yang nggak ngasih dampak yang signifikan gitu buat orang lain. Jadi kayak gitu aja. Apakah ada yang udah nonton juga drama Korea Mouse ini? Kalau udah ada, gimana menurut pendapat kalian? Kalau aku sih, menurut aku ini salah satu drama Korea Lee Seung-gi yang paling aku suka sih. Karena di drama ini dia memainkan lebih dari satu karakter juga. Oke, kayak gitu aja. Sampai ketemu di kolom komentar ya. Dah!